ketemu lagi dengan saya Rice. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat database menggunakan Exam dan MySQL melalui command line. Dan langsung saja kita masuk ke tutorialnya, jadi simak sampai akhir ya. Nah, langkah pertama di sini kita langsung masuk saja ke aplikasi Exam. Pastikan teman-teman sudah menginstal aplikasi Exam ya. Pada bagian Apache dan MySQL ini, ketika kita sudah berhasil login ke Exam, kita klik icon start. Lalu pada MySQL kita klik icon admin. Nah, setelah berhasil login ke phpMyAdmin, teman-teman sebenarnya di sini kita bisa langsung saja menggunakan menu new ini untuk membuat sebuah database baru. Namun kali ini kita tidak akan menggunakan phpMyAdmin ini secara langsung ya, tapi kita akan menghubungkan dengan command line. Caranya kita klik Windows plus R, setelah itu muncul CMD, kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan command line kita dengan Exam dan MySQL kita. Caranya kita ketik lokasi di mana file Exam kita berada ya teman-teman. Contohnya seperti ini saja. Jadi teman-teman harus memperhatikan di mana file aplikasi Exam teman-teman tersimpan. Selanjutnya kita akan mengoneksikan command line dengan MySQL. Kita ketik MySQL root lalu kita enter. Nah, jika muncul enter password seperti ini, kita langsung enter saja. Nah, selanjutnya di sini kita bisa langsung membuat database baru ya teman-teman. Cara membuat database baru, kita ketik create database. Lalu kita masukkan nama databasenya. Contohnya di sini saya pakai nama saya dengan link saya. Setelah itu kita titik koma, lalu kita enter. Nah, selanjutnya kita akan memunculkan database. Caranya yaitu dengan mengetik berhasil dimodifikasi ya teman-teman, show database atau database tabelnya dengan cara dash. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman bahwa database yang telah kita buat sudah ada di MySQL. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel dalam database yang telah kita buat. Namun sebelum itu kita harus mengoneksikan dulu command line ini dengan database yang telah kita buat agar tabel yang akan kita buat selanjutnya itu boleh tersimpan dalam database yang telah kita buat sebelumnya. Caranya kita ketik use, lalu nama database kita, enter, lalu kita ketik koma, enter. Nah, di sini kita bisa lihat ya, pada kurung siku di dalam ini sudah terdapat nama file kita atau nama database kita. Jadi di sini kita boleh langsung saja membuat tabelnya. Caranya kita ketik create table. Nama tabelnya, contohnya di sini saya menggunakan nama tabel mahasiswa. Kita enter. Nah, setelah itu buka kurung lalu enter. Nah, di sini saya menggunakan teman-teman caranya kolom yang pertama yaitu nomor, terus no, lalu siswa menggunakan integer mahasiswa dengan jumlah karakter 3. Lalu nomor ini akan saya jadikan sebagai primary key. Koma, enter. Nah, itu koma. Di sini ya teman-teman. Pada selanjutnya tabel mahasiswa, kolom nama, kolom nomor telepon sudah hilang. Menggunakan varchar. Di sini untuk jumlah karakternya teman-teman bisa sesuaikan sesuai dengan kemauan teman-teman ya. Begitupun dengan nama kolomnya. Lalu kita enter. Selanjutnya yaitu name, juga menggunakan varchar. Jumlah karakternya sesuai yang teman-teman mau. Di sini teman-teman bisa memasukkan saja ya beberapa nama kolom sesuai dengan berapa jumlah kolom yang akan teman-teman buat dalam tabel teman-teman.
Nah, jika semua kolom sudah diketik, di sini kita akan langsung menggunakan tutup kurung, titik koma, lalu kita enter. Nah, teman-teman, kenapa di sini tidak menggunakan koma? Karena ketika kita membuat sebuah tabel dan misalnya kita mau membuat 5 kolom, lalu kelima kolom itu telah kita masukkan, maka di kolom kelima itu tidak perlu ditutup menggunakan koma lagi, karena barisan berikutnya akan kita tutup langsung menggunakan balas kurung, titik koma, lalu kita enter. Nah, jika muncul tulisan seperti ini, query oke, berarti tabel berhasil dibuat ya teman-teman. Nah, untuk menampilkan tabel yang telah kita buat, kita ketik dash, lalu nama tabelnya, titik koma, enter. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman untuk tabel mahasiswanya. Selanjutnya saya akan membuat tabel selanjutnya, karena di sini saya akan membuat 2 contoh tabel. Yang kedua itu saya akan membuat tabel dosen. Caranya sama seperti saat membuat tabel mahasiswa tadi ya teman-teman. Kita ketik create table, lalu nama tabelnya, kurung, enter. Ini bisa teman-teman sesuaikan saja ya, sesuai dengan cara membuat tabel pertama tadi. Nah, jika muncul tulisan seperti ini, berarti tabelnya sudah berhasil kita buat. Selanjutnya untuk menampilkan tabelnya, kita ketik dash, lalu nama filenya yaitu dosen, titik koma, enter. Nah, di sini tabelnya sudah muncul ya teman-teman. Selanjutnya kita akan menampilkan kedua tabel yang telah kita buat dalam database kita. Caranya yaitu kita ketik show tables, titik koma, enter. Selanjutnya kita akan menambahkan kolom dalam tabel yang telah kita buat. Caranya kita ketik alter mahasiswa, lalu kita enter. Nah, di sini kita ketik add, yaitu tambahkan nomor _, telepon. Kita menggunakan VARCHAR dengan jumlah karakter yaitu 20, balas kurung, titik koma, enter. Nah, jika sudah muncul tulisan seperti ini, berarti kolom telah berhasil ditambahkan. Nah, cara menampilkannya kita ketik dash, nama kolom yaitu mahasiswa, lalu kita enter. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman, sudah tertambahkan. Selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama terhadap tabel dosen, yaitu menambahkan kolom nomor telepon. Caranya kita ketik alter, sama seperti pada tabel mahasiswa tadi, lalu table dosen, enter, add _telepon, VARCHAR 20, titik komentar. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman kata kiri oke-nya, berarti kolom berhasil ditambahkan. Nah, selanjutnya kita akan tampilkan tabel dosennya. Kita ketik dash dosen, enter. Nah, sudah muncul ya teman-teman, sudah terdapat nomor telepon di sini. Selanjutnya kita akan mengubah struktur kolom atau tabel, di mana pada ekstrak ini, pada tabel ekstrak ini teman-teman, kan awalnya kosong. Kita akan mengisi dengan auto increment agar setiap data yang diinput otomatis nomornya akan berganti ke nomor selanjutnya. Caranya kita ketik alter table, lalu nama tabelnya, dan di sini kita menggunakan mahasiswa, lalu enter. Kita ketik modify, sini kita gunakan kolom pertama ya, yaitu no in 3 ketik not null auto _increment, titik koma, enter. Nah, jika muncul tulisan query oke seperti ini, berarti sudah berhasil dimodifikasi ya tabelnya. Kita cek, caranya kita ketik dash mahasiswa,
koma, enter. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman, pada kolom ekstrak itu ada auto increment. Kita lakukan hal yang sama ke tabel dosen. Seperti yang tadi kita lakukan pada tabel mahasiswa ya, untuk menambahkan auto increment pada tabel dosen. Nah, jika muncul tulisan query oke seperti ini, berarti kolom berhasil dimodifikasi ya teman-teman. Kita munculkan atau kita tampilkan tabel dosennya dengan cara dash dosen, koma, enter. Nah, di sini sudah tertambahkan ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan menghapus kolom dari tabel yang telah kita buat. Jadi tadi kita sudah menambahkan kolom, sekarang kita akan menghapus kolom ya teman-teman. Caranya kita ketik alter table. Ini kita contohkan di table mahasiswa dulu. Enter. Lalu kita ketik drop column. Nah, selanjutnya kita enter. Nah, jika sudah muncul query oke di sini, berarti kolom telah berhasil dihapus ya teman-teman. Caranya kita akan tampilkan dengan cara dash siswa, yaitu nama tabelnya mahasiswa, di koma, enter. Nah, kita lihat di sini ya teman-teman, pada tabel mahasiswa kolom nomor telepon sudah hilang, sudah terhapus. Selanjutnya kita akan menambahkan data ke dalam tabel. Contohnya di sini saya akan menambahkan data ke dalam tabel. Caranya kita ketik insert into, lalu ketik nama tabelnya mahasiswa, dalam kurung nama, koma, name, email, koma, alamat, balas kurung. Nah, ini diisi opsional ya teman-teman, sesuai dengan kolom tabel kita. Lalu kita enter. Nah, selanjutnya kita ketik values, dalam kurung tanda kutip, kita masukkan nama mahasiswa yang datanya ingin kita input dalam tabel. Contohnya di sini saya pakai nama teman saya itu Rolensia, balas kutip, koma, lalu kutip lagi, kita masukkan NIM-nya. Contohnya di sini saya pakai NIM 25044112993. Lalu kita kutip, koma, lalu kutip lagi, kita masukkan emailnya. Contohnya di sini emailnya rolensia@gmail.com. Kita balas kutip, lalu koma. Selanjutnya kutip, kita masukkan alamatnya. Contohnya di sini saya kasih alamat Palopo ya. Balas kutip, balas kurung, koma, enter. Nah, jika muncul tulisan query oke seperti ini, berarti data mahasiswa telah berhasil kita input ke dalam tabel. Nah, untuk menampilkan hasil tabel setelah data mahasiswa diinput, kita ketik select spasi bintang spasi from, kita tulis nama tabelnya yaitu mahasiswa. Nah, bisa teman-teman lihat di sini dalam tabel mahasiswa sudah terdapat satu data mahasiswa yaitu dengan nama Rolensia, NIM 25044112993, emailnya rolensia@gmail.com, alamat Palopo. Nah, di sini sudah lengkap ya teman-teman. Nah,
Selanjutnya kita akan menghapus data dari tabel mahasiswa yang telah kita buat tadi. Caranya, kita ketik delete from, nama tabelnya itu mahasiswa, enter. Lalu kita ketik where, nama sama dengan kutip Rolensia, titik koma. Nah teman-teman, where nama ini menandakan bahwa data yang akan kita hapus terdapat pada nama Rolensia. Jika muncul oke seperti ini, berarti data telah berhasil dihapus. Kita cek caranya. Kita ketik select spasi bintang spasi from, nama tabelnya itu mahasiswa, titik koma, enter. Nah jika muncul cut seperti ini, berarti empty set 00, berarti di situ data sudah berhasil dihapus karena tabel sudah kosong ya teman-teman. Nah teman-teman, itu dia cara membuat database, tabel, serta memodifikasi tabel dan kolom dalam database yang telah kita buat. Selanjutnya kita akan mengecek apakah pada phpMyAdmin database yang telah kita buat tadi sudah benar-benar tersimpan. Caranya kita masuk kembali ke phpMyAdmin, lalu kita reload. Nah, kita lihat di sini sudah terdapat ya teman-teman database yang telah kita buat tadi. Kita klik. Nah, dalam database ini benar-benar sudah terdapat dua tabel, yaitu mahasiswa dan dosen. Jadi sudah dipastikan bahwa database yang telah kita buat di command line tadi sudah tersimpan di phpMyAdmin karena kita sudah menggunakan command line kita dengan MySQL kita. Nah teman-teman, sekian tutorial dari saya. Sampai ketemu lagi di next video. Bye bye.